Ya, saat ini kita belajar pelajaran kita berikutnya yang berjudul Pelayanan Sosial Gereja dan tantangannya itu ada di dalam buku paket kalian halaman 46 bagian F, lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu ya. Sebelumnya di minggu yang lalu Ibu sudah jelaskan lewat video juga contoh bentuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja, yaitu ada di halaman 38 bagian B. Misalnya bentuk pelayanan sosial gereja. Gereja menampung pengungsi banjir besar di Jakarta. Menampung pengungsi banjir. Pengungsi banjir itu terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya. Jadi tidak memandang dari satu agama ya. Semua ditampung oleh gereja. Itu bentuk pelayanan sosial juga. Contoh yang kedua, gereja juga membantu para korban tsunami di Aceh. Korban-korban tsunami itu juga terdiri dari berbagai macam suku, agama ya. Yang ketiga, gereja memberi pendidikan kepada laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang beresiko, seperti misalnya kepada pelacur. Gereja memberikan perhatian kepada laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa itu tidak hanya satu suku, tapi yang namanya laki-laki dewasa ya, secara umum. Yang keempat, gereja memperlengkapi menolong kaum perempuan yang rentan diserang HIV. Itu juga kaum perempuan. Kaum perempuan itu kan menyeluruh, ya. Yang kelima, melalui Biro Pelayanan Buruh Lembaga Daya Dharma, Keuskupan Jakarta membantu para buruh yang bekerja dengan sistem kontrak. Dan melalui biro inilah mereka mempersiapkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru karena undang-undang yang sekarang melemahkan para buruh. Jadi gereja ikut berpartisipasi. Itu di sana bentuk pelayanan sosial dan lain-lain sebagainya. Masih banyak contoh bentuk-bentuk pelayanan sosial yang sudah dilakukan oleh gereja. Coba lihat di halaman 47 bukumu, itu jelas dikatakan di sana. Sekarang yang perlu kita pahami bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja itu selalu mendapat tantangan. Dan inilah yang kita pelajari ya. Selalu mendapat tantangan. Karena apa? Tidak selamanya diterima dengan sukacita. Kebaikan itu tidak selamanya diterima dengan sukacita. Ada juga pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain dan mereka merasa terganggu. Contoh misalnya, itu juga sudah kita singgung minggu yang lalu, Pendeta Dr. Martin Luther King. Dia berjuang. Apa yang diperjuangkan? Kesetaraan, kesetaraan kedudukan dan status orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia pun menghadapi banyak musuh, bahkan akhirnya dia mati ditembak. Kenapa? Mengapa demikian? Karena tidak semua orang menyukai ditiadakannya diskriminasi. Banyak orang yang mendukung diskriminasi. Karena sebelumnya pula diskriminasi itu sangat menguntungkan bagi orang kulit putih. Apa keuntungannya bagi orang kulit putih? Orang kulit putih memperlakukan mereka bisa sesuka hati. Ya kan? Itu kan keuntungan bagi orang kulit putih. Yang kedua, mereka diberi upah yang rendah dan tetap menjadi pekerja keras. Itu pula, ya kan? Yang ketiga, tidak memperoleh jaminan sosial yang jadi hak mereka. Enggak ada jaminan sosial ya. Yang keempat, dalam segala hal selalu orang kulit putih yang diprioritaskan, yang diutamakan. Orang kulit hitam di nomor dua kan. Jadi di satu sisi pihak orang kulit putih
menguntungkan. Jadi ketika si Dr. Martin Luther King pendeta itu memperjuangkan itu, ada sebahagian besar orang yang keberatan. Nah, itu tantangan itu bagi gereja. Dengan demikian, dengan adanya tantangan, apakah kita sebagai pengikut Yesus akan mundur? Yang jelasnya tugas diakonia atau tugas pelayanan dan tugas marturia atau tugas bersaksi itu adalah tugas gereja yang tidak bisa diabaikan. Karena kedua-duanya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan seseorang itu sebagai murid Kristus. Jadi tugas melayani, tugas bersaksi itu nggak bisa dipisahkan. Itu harus dilakukan. Dan memang itulah yang diperintahkan Yesus. Jadi sekalipun mendapat tantangan, sekalipun mendapat ancaman, sebagai pengikut Yesus harus tetap berjuang sampai pada akhirnya. Kenapa? Karena Yesus berkata, itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 19. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi pengikut-pengikut Yesus sudah dipilih oleh Allah dari dunia. Makanya orang dunia membencinya. Dan dikatakan juga dalam Matius 5:10, berbahagialah orang yang mati dianiaya oleh karena kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi pelayanan sosial, diakonia itu merupakan tugas tanggung jawab daripada gereja. Sekalipun gereja mendapatkan tantangan, mendapatkan ancaman, kita tidak boleh mundur. Kita harus terus melakukan tugas tersebut karena itu merupakan perintah Yesus. Jadi minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas semua, dan inilah yang kita bahas dalam pelajaran ini. Persiapkan diri untuk memasuki ulangan harian. Terima kasih.